Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan mulai kebaktian pada hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita pujikan pujian penghormatan, Besarlah Allahku. Bait pertama, kedua, dan ketiga. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggil, Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku Bapa. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Nats pembimbing untuk minggu ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15.
Mari kita bersama-sama membacakan nat pembimbing kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam situasi yang tidak menentu, Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah. Walaupun kami tidak bersama-sama berhimpun dalam suatu ruangan di tempatmu, di gerejamu ini, tapi di rumah kami masing-masing. Tapi ajar kami Tuhan untuk kami berhikmat dalam kami merenungkan, kami memuji, kami mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mungkin karena situasi yang sekarang ini, kami mungkin bersungut-sungut di hadapan-Mu. Kami mungkin bersumpah serapah di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Mohon ampun kepadamu Tuhan. Dan kiranya Engkau pimpin ibadah kami pada hari ini, di rumah kami masing-masing, bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Engkau hadir di tempat kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama dengan umat percaya di segala tempat dan abad, kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Menjelang hari Paskah, kita selalu diingatkan akan kematian Kristus. Darah Kristus dicurahkan di Bukit Golgota untuk mengampuni dosa-dosa kita, menebus segala kesalahan-kesalahan kita. Karena darah Kristus kita beroleh jalan keselamatan. Mari kita pujikan di Golgota. Darah Kristus tumpah menyucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus, darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. di Golgota darah Kristus tumpah.
di Golgota. Darah Kristus tumpah menyucikan dosa di hatiku, menyucikan dosa langkah saya. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Sekali lagi, darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus yang hidupkan kita. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan yang pada minggu ini bertemakan mengampuni, yang akan disampaikan oleh Pendeta Titus Lim. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita pujikan mengampuni. Biarlah lagu ini menjadi doa dan tekad kita untuk selalu belajar mengampuni, karena Kristus lebih dulu mengampuni kita. Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, Ajarku memberi, hati mengampuni, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi tiada pamrih. ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Dan ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati
kami Tuhan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga di dalam ibadah secara online. Saya tidak tahu bagaimana kabar dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu menjadi doa dan harapan kami sekeluarga, jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang baik, tetap bersemangat, dan tentunya mari bersama-sama terus menjaga relasi kita dengan Tuhan di tengah segala keterbatasan kita. Hari ini kembali kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita sekali lagi berdoa. Kami naikkan puji syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kembali kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama menikmati ibadah bersama dengan keluarga ataupun secara pribadi. Kami bersyukur hari-hari boleh kami lewati sekalipun semua di dalam keterbatasan. Namun kami tahu bahwa semuanya ini juga karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam ibadah ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Dan Tuhan memberikan pengertian kepada setiap kami. Sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh memberkati setiap kami. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat 35. Injil Matius, pasal 18, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya." Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar,
ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai, hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sampai sejauh ini firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada kisah seorang anak yang bernama Sangta. Dia berasal dari provinsi Zhejiang di China. Sangta anak berumur 10 tahun. Dia seorang anak laki-laki yang pada tahun 2001 telah ditinggalkan oleh mamahnya karena mamahnya tidak tahan hidup di dalam kemiskinan dan di dalam penderitaan. Sementara itu suami atau papa dari Sangta pun dalam kondisi yang menderita sakit, sehingga tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mamanya begitu saja pergi meninggalkan Sangta yang masih ke usia 10 tahun ini dengan papahnya yang sakit, bahkan sudah mengalami kesulitan untuk berjalan, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa dibuat oleh anak kecil ini? Tapi di sana kita melihat Sangta, dia berusaha untuk merawat papahnya, baik untuk makannya maupun ke hal-hal yang pribadi. Semua dikerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Sangta bukan hanya merawat papa, tetapi Sangta sendiri juga terus berusaha untuk bisa bersekolah. Yang dikasihi Tuhan, Sangta harus berjalan dari rumah menuju ke sekolahnya, dia harus berjalan melewati hutan yang kecil. Dan di sanalah Sangta tiap kali bersekolah, pulang sekolah dia juga berusaha untuk mencari daun-daunan apa yang bisa dimakan. Mungkin di sana juga bertemu dengan buah-buahan yang bisa dia makan bersama dengan papanya. Bukan hanya itu, pulang sekolah pun menjelang siang atau sore dia kemudian masih bergabung dengan para tukang batu. Dan di sana dia bekerja turut memecahkan batu-batu yang besar itu demi untuk mendapatkan uang untuk membeli makan, untuk kehidupan dia bersama dengan papahnya yang sakit ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sangta boleh menjadi anak kecil yang hidup dalam penderitaan. Tapi Sangta bukan seorang anak yang berharap pada belas kasih orang atau hanya menantikan uluran tangan orang lain. Sangta di dalam keterbatasannya dengan uangnya yang terbatas, dia tahu obat-obatan mahal, dia tahu hidup begitu sulit. Dia memakai sebagian uangnya untuk membeli buku pengobatan, beli buku bekas untuk dia bisa belajar tentang obat-obatan. Yang menarik adalah dengan buku ini, Sangta yang usianya 10 tahun, dia sudah bisa menginjeksi atau menyuntik papahnya sendiri. Ini bukan sekedar main dokter-dokteran, tetapi ini adalah Sangta yang sungguh-sungguh menginjeksi papahnya. Saudara, ini tentu hal yang tidak mudah, tapi dia lakukan karena keterbatasannya.
Bahkan sampai dengan usia yang ke-15 tahun, akhirnya Sangda menjadi seorang yang ahli di dalam menginjeksi atau menyuntik. Lebih daripada seorang suster mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak ini pada akhirnya dengan segala perjuangan hidupnya didengar oleh pemerintah di China. Kemudian saudara, satu kali di China biasa diselenggarakan ada penghargaan tertinggi yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kehidupan luar biasa. Dan di sana Sangda terpilih di antara 10 orang yang akan mendapatkan penganugerahan tertinggi dari China untuk orang-orang yang memiliki kehidupan luar biasa. So, yang menarik adalah ketika penghargaan itu dilaksanakan tepatnya tanggal 27 Januari 2006. Di antara 1,4 triliun miliar penduduk di China, Sangda adalah salah satu anak yang akan mendapatkan anugerah tersebut. Di sana dihadiri oleh para pejabat, para artis, orang-orang terkenal. Dan di sana disaksikan melalui acara-acara televisi. Nah, tentu saja ratusan juta orang menyaksikan peristiwa tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menarik adalah pada waktu ini disiarkan. Si MC bertanya kepada Sangda, apa yang kau inginkan? Apa yang kau harapkan ketika engkau mendapatkan anugerah yang tertinggi ini? Apakah engkau mengharapkan sebuah rumah, jaminan untuk kuliah, jaminan untuk sekolah, deposito, dan sebagainya? Dan MC itu mengatakan, katakan, selagi di sini banyak orang yang mendengarkan engkau. Saudara yang menarik, di tengah acara yang luar biasa ini, Sangda, dia hanya terdiam sesaat. Lalu dari bibirnya yang bergetar itu dia berkata, aku hanya mau mama kembali. Aku ingin mama pulang ke rumah. Aku sudah bisa merawat papa dan menjaga papa. Pulanglah mama. Aku mengampunimu. Aku bisa menerimamu. Saudara, suara kecil dan permohonan yang sederhana ini memecah keheningan yang membuat banyak orang menyaksikan, menitikkan air mata. Satu kisah yang indah, bukan? Seorang anak yang terluka, yang menderita, yang harus berjuang untuk hidup, tapi dia melepaskan pengampunan untuk mama yang meninggalkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kisah ini mungkin kita berkata betapa indahnya berakhir dengan satu kisah yang menyenangkan. Kisah yang luar biasa. Tapi apakah ini yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita berbicara tentang pengampunan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kenyataannya, pada saat kita berbicara pengampunan, itu bukanlah sesuatu yang mudah, bukan? Mengapa demikian? Oleh karena mungkin kita sudah terlalu sakit, kita sudah banyak dikecewakan, kita terluka. Bahkan yang membuat kita terasa sakit adalah semua ini terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang mungkin dekat dengan kita. Mungkin itu keluarga kita sendiri, entah oleh papa, mama, kakak, adik, atau saudara yang lainnya.
Atau mungkin juga begitu melekat, menyakitkan karena itu terjadi, dilakukan oleh teman-teman dekat kita. Sahabat kita, kekasih kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, teman gereja kita, atau siapapun itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu hal ini menimbulkan rasa luka karena kita merasa bahwa kita dirugikan. Bukan hanya nama baik, bahkan mungkin secara materi, bahkan mungkin terkadang sampai menimbulkan kecacatan di sana. So, yang lebih celaka lagi adalah orang-orang yang melakukan itu tidak merasa bahwa dirinya bersalah. Merasa semua baik-baik, padahal di sana ada orang-orang yang tengah menjadi korban, yang terluka, yang merasa sekarang hancur hatinya karena tersakiti. Iman yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat hal ini maka tidak heran bukan? Kalau kita sering mendengar atau bahkan mungkin kita pernah mengatakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan betapa kekecewaan, sakit hati atau luka itu begitu dalamnya. Ada orang yang mungkin pernah berkata, saya ini tidak pernah melakukan apa-apa. Saya berbuat baik kepadanya. Saya tidak pernah bersalah kepada dia. Tapi mengapa dia mengecewakan saya? Kenapa dia mengkhianati saya? Mengapa dia menyakiti saya? Lalu mengapa saya harus memaafkan dia? Atau yang lain berkata, bagaimana saya bisa mengampuni kalau itu dilakukannya kepada saya? Bukan satu kali, bukan dua kali. Tapi berkali-kali. Dan itu terus-menerus dilakukan kepada saya. Yang lain juga berkata, saya baru mau mengampuni kalau dia sudah mendapatkan ganjaran yang setimpal atau hukuman yang setimpal. Yang lain juga berkata, saya baru mau mengampuni kalau dia mau datang bersujud kepada saya dan mengganti semua kerugian itu. Dan saya baru mau mengampuninya. Atau yang lain berkata, saya mau mengampuni, namun saya ingin Allah membuat perhitungan kepada dia. Menghukum dengan lebih berat atau minimal setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Saudara, sementara yang lain juga berkata, saya mau mengampuni, tapi saya tidak ingin melihat wajahnya lagi. Saya tidak ingin bersama dengan lagi. Baru saya merasa itulah pengampunan. Saudara, inilah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan betapa lukanya. Betapa dalamnya sakit hati itu. Tetapi di lain pihak kita juga melihat kenyataan. Sampai ada orang yang menyampaikan bahwa saya mengalami kepahitan, kekecewaan dengan gereja, dengan saudara seiman, dengan orang Kristen. Dan saya tidak lagi ingin berurusan dengan mereka. Saya tidak lagi mau ke gereja. Saya tidak lagi mau terlibat pelayanan. Dan saya tidak peduli dengan orang Kristen. Bagi saya orang Kristen semua munafik. Oh saudara, lihat betapa dalamnya. Apa yang dialami sehingga mengungkapkan perasaan-perasaan yang seperti ini. Mungkin saja tidak semua orang Kristen di gereja bukan orang munafik, bukan? Mungkin hanya satu atau dua orang yang melukai hatinya. Tetapi kepahitan inilah yang kemudian membelenggunya sampai dia melihat semua orang Kristen itu munafik. Sehingga dia harus meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Cuman yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita juga pernah mendengar ungkapan yang berkata, kita ini orang Kristen, harus mengampuni. Sebab kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Itu sebabnya saudara, banyak orang Kristen lalu berkata dengan mudah, dengan cepat menyampaikan, oh ya, saya sudah mengampuni, saya sudah memaafkan. So ketika melihat orang-orang semacam ini mungkin kita berkata hebat.
Dia orang-orang Kristen yang punya nilai rohani lebih dibandingkan saya atau kita semua. Tapi betulkah demikian Bapak Ibu? Seringkali Bapak Ibu ini menjadi satu hal di mana banyak orang yang menyimpan kebohongan. Mengapa saya mengatakan demikian? Tatkala kita sudah berkata saya mengampuni, saya memaafkan, namun pada waktu kita bertemu dengan orang tersebut, hati kita kembali sakit, pikiran kita kembali dibawa kepada orang tersebut. Dan kita berkata bahwa sesungguhnya dia menjengkelkan, dia membuat saya sakit hati. Namun seringkali kita merohanikan dan berkata saya sudah memaafkan, sudah mengampuni. Betulkah demikian? Teman yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya kita hanya menyimpan luka itu, menutupnya dalam-dalam, menyimpannya rapi. Tapi sesungguhnya pada saat kita bertemu kembali, luka lama itu terbuka. Semua yang kita simpan bermunculan kembali. Dan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita belum pernah menyelesaikannya. Cuman yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya saya mengatakan, mudahkah untuk mengampuni? Saya harus berkata, tidak mudah. Sebagai contoh saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin saudara yang hari ini tengah menyaksikan ibadah online ini, coba masing-masing pribadi untuk memikirkan satu nama saja. Satu nama. Di mana orang itu pernah menjengkelkan saudara, menyakitkan, melukai saudara. Tidak menyenangkan. Satu nama saja. Tentu saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak usah mengatakan nama itu tetapi disimpan saja. Ya, disimpan dalam pikiran. Sebab nanti kalau saudara katakan dan ternyata itu orang yang sekarang sedang bersama-sama dengan Bapak Ibu beribadah online, nanti tidak jadi beribadah. Saudara sedang berkelahi, berantem di depan ibadah online ini. Jadi tidak usah disebutkan. Ya, satu nama bukan orang yang baik tapi orang yang menjengkelkan. Sudah dapat? Dan saya berharap nama satu orang itu bukan nama saya ya. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik, semoga nama orang yang menyakitkan, menjengkelkan itu salah satunya bukan nama saya. Nah setelah Bapak Ibu menyimpan nama itu baik. Sekarang dalam ibadah ini saya ingin berkata kepada saudara. Berdirilah, hampiri dia. Kalau itu ada di sampingmu, kalau itu ada di dekatmu, kalau itu sekarang bersamamu. Dan katakan, aku mengampunimu. Aku memaafkan kamu. Silakan. Kalau saudara merasa hal ini terjadi dalam hidupmu. Pertanyaan saya, mudahkah engkau melakukan ini? Bisakah engkau mengerjakan ini hari ini? Saudara Bapak Andy Nouwen berkata, terkadang jauh lebih mudah memelihara sakit hati dan terus mengorbankannya sehingga akhirnya berubah menjadi kepahitan yang lebih menyakiti kita. Apa maksudnya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa kita sadari bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itulah yang kita simpan. Kita tutup rapi-rapi dan itu menjadi akar pahit di dalam kehidupan kita. Dan kepahitan ini sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Membuat kita depresi, membuat kita emosional, membuat kita sangat terganggu secara spiritualitas. Tetapi inilah kehidupan yang kita jalani Bapak Ibu. Cuman yang dikasihi Tuhan.
dari apa yang saya sampaikan di atas, sekali lagi pertanyaannya adalah, mungkinkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mungkinkah kita melepaskan pengampunan itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca merupakan perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu dalam hal ini kita melihat satu sisi ini adalah perintah, di pihak lain adalah hal yang sulit. Tapi bukan berarti ini tidak mungkin dilakukan. Tuhan tahu kesulitan ini, tapi Tuhan mau kita melakukannya. Dari bacaan yang kita baca di sana dikatakan satu kali Petrus datang kepada Tuhan Yesus, lalu bertanya kepada Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? Petrus adalah seorang yang hidup dalam tradisi hukum Taurat, dia tahu betul. Rabi-rabi mengajar pengampunan dengan batasan 3 kali saja. Itu sudah sangat baik. Tapi kali ini Petrus memunculkan satu angka yang sesungguhnya sudah melampaui dari apa yang diajarkan oleh rabi pada zaman itu. Dia berkata, 7 kalikah Tuhan? Dia berkata, 7 kali sebuah angka yang besar. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar angka harafiah, di mana jumlah angka itu adalah 490 kali jumlah pengampunan. Tapi Tuhan ingin mengatakan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Dan di sana kita melihat satu gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus tentang pengampunan itu. Apa yang disampaikan di sana? Saudara, Tuhan Yesus memberikan gambaran ada seorang raja yang memanggil para hambanya yang punya hutang kepadanya. Nah, salah satu dikatakan ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Seberapa besar sih 10.000 talenta itu? Talenta merupakan pecahan paling besar digunakan pada waktu itu. Baik untuk ukuran uang maupun berat. Nah, kalau untuk ukuran berat, 1 talenta kurang lebih 34 kilogram. Namun kalau dijadikan uang, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Saudara, Matius pasal 20 ayat 2 dan 13 mengatakan 1 dinar itu adalah upah orang bekerja 1 hari. Mari coba kita hitung, saudara. Kalau itu adalah upah untuk 1 hari 1 dinar, maka saudara untuk mendapat 1 talenta orang harus bekerja kurang lebih 6.000 minggu. Kurang lebih 1.000 minggu atau hampir 20 tahun. Jadi kalau dia berhutang 10.000 talenta, itu sama halnya dia harus bekerja 200.000 tahun lamanya untuk bisa mengumpulkan uang sebesar 10.000 talenta. So, kalau kita uangkan dengan mata uang kita atau dengan UMR hari ini, di mana seorang pekerja biasa mendapatkan upah UMR per hari 65.000, saudara bisa bayangkan dikalikan dengan 200.000 tahun. Dan saya coba hitung, kurang lebih angkanya adalah yang didapat 4.745 miliar. Oh saudara, ini tentu sebuah angka yang fantastis. Sebuah angka yang begitu besar pada waktu itu. Bahkan pada masa sekarang ini. Raja Herodes Agung pun hanya menerima 900 talenta untuk pajak seluruh wilayah yang dikuasainya. Ini berarti perbandingan ini menunjukkan angka yang sangat amat besar sekali. Nah saudara, dengan angka besar ini, hamba ini jelas tidak akan mampu untuk membayarnya.
Itu sebabnya hamba ini kemudian datang bersujud memohon belas kasih. Ketika raja itu berkata, seluruh milikmu, seluruh keluargamu akan dijual untuk membayar hutang. Itu pun hasilnya tidak seberapa. Tapi kita lihat Bapak Ibu dalam perumpamaan ini, raja itu punya hati yang berbelas kasih. Melihat hamba ini dia berdaya, memohon belas kasihannya. Dan dikatakan raja ini tergerak hatinya lalu memberikan pengampunan. Sungguh luar biasa bukan? Raja ini tidak meminta membayar sedikit pun. Meminta dia bekerja, menjual sebagian miliknya atau seluruh miliknya. Bahkan di sana kita melihat seluruhnya dianggap lunas. Tidak sesen pun, tidak sedikit pun. Tidak ada tanggungan apapun lagi di sana. Lunas secara total. Saya bisa membayangkan betapa luar biasanya hati raja ini. Ketika melihat hamba ini yang memiliki hutang yang begitu besar. Sudah tentu di sana menimbulkan sukacita yang tidak terbayangkan. Dia mungkin akan keluar berlari dengan penuh sukacita. Dia melihat bahwa ini adalah satu anugerah yang begitu besar dan luar biasa. Saudara, sukacita yang besar ini ternyata kisah ini tidak berhenti sampai di sana. Begitu dia keluar dari istana raja ini, lalu dikatakan berjumpa dengan hamba lain. Seorang hamba yang memiliki hutang kepadanya. Berapa besar? Hanya dikatakan 100 dinar. Berapa banyak itu? Kalau diuangkan dengan uang kita hari ini, hanya sekitar 6.500.000 rupiah. Sudah bisa bayangkan, 4 triliun lebih dibanding dengan angka yang cuma 6.500.000. Oh saudara, ini jelas perbandingan yang tidak masuk akal bukan? Hamba yang utang besar nih sudah diampuni. Sekarang dia melihat hamba yang punya utang cuma 100 dinar. Tapi apa yang terjadi? Ketika hamba ini punya hutang kepada hamba yang pertama, dia pun juga memohon dan perhatikan permohonannya, kalimatnya persis sama diungkapkan seperti hamba pertama pada waktu dipanggil oleh raja. Dia meminta waktu, dia mohon belas kasih. Tetapi apa yang terjadi? Hamba pertama pun tidak mengingat bahwa kalimat yang sama pernah diucapkannya pada waktu dia menghadap raja. Tapi sekarang ketika temannya punya hutang kepadanya, semuanya itu dianggap bahwa dia harus membayar, dia harus melunasi. Kalau Bapak Ibu menyaksikan kisah ini, apa yang Bapak Ibu bisa katakan? Bapak Ibu mungkin akan berkata, betapa kejam dan jahatnya hamba yang pertama. Hamba tidak tahu diri, hamba tidak tahu berterima kasih. Saudara, betul, itulah yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah hamba-hamba yang pertama. Dengan hutang yang begitu besar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang begitu keji di mata Tuhan. Saudara dan saya melawan Allah, berdosa di hadapan Allah. Saudara adalah hamba-hamba pertama dengan hutang yang begitu besar itu. Dan setiap kali kita diperhadapkan dengan raja, dengan tuan, dengan Tuhan, kita memohon belas kasih, kita sujud, kita mohon pengampunan. Dan raja itu berkata, hutangmu telah aku lunaskan, hutangmu telah aku selesaikan. Saudara, itulah saudara dan saya. Hamba-hamba yang punya hutang begitu besar itu. Tapi sekarang saudara dan saya, sebagai hamba yang sudah diampuni, yang sudah dilunaskan hutang yang besar ini, bertemu dengan hamba yang lain, bertemu dengan saudara yang lain. Nah, saudara dan saya berkata, lunasi, bayar hutangmu. Engkau menyakiti, engkau berhutang kepadaku. Saudara, disitulah kita melihat bahwa kita seakan-akan bisa melihat apa yang di depan mata saudara kita itu, tapi kita tidak melihat dosa yang besar di mata kita yang sudah diampuni oleh Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan.
Pengampunan itu berarti saudara dan saya melepaskan, membebaskan orang itu sehingga dia terbebas. Sehingga kita juga tidak terbelenggu dengan rasa sakit karena apa yang dilakukan oleh orang itu. Dan ketika kita melepaskan pengampunan itu berarti kita melepaskan dia dari rasa bersalah, dari apa yang pernah dia perbuatnya, dan kita pun terbebas dari belenggu rasa sakit karena apa yang pernah dilakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti hamba yang berutang besar, saudara dan saya diampuni. Tapi jujur saja, seringkali kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Dan kita berharap orang yang bersalah kepada kita mendapat hukuman yang setimpal. Sementara saudara dan saya berharap Tuhan mengampuni kita. Saudara, memang tidak mudah untuk mengampuni. Terkadang kita mesti jujur dengan luka hati kita. Kita mesti jujur bahwa terkadang itu menyakitkan. Tapi akankah hal ini membelenggu sepanjang hidup kita? Akankah kita juga membelenggu orang itu? Karena masalah ini dan tidak ada pernah penyelesaian yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali saya pernah berkomitmen. Saya berkata kalau satu hari nanti saya punya keluarga, saya punya istri, punya anak, saya tidak ingin melakukan seperti yang pernah saya alami ketika menjadi seorang anak. Yaitu apa yang dilakukan oleh Papa. Saya tahu, saya pernah menyampaikan kepada jemaat dari 8 bersaudara. Salah satu dari anak Papa, yaitu saya, ada perasaan luka yang cukup dalam. Mungkin saudara saya tidak pernah mengerti atau bahkan ada yang pernah tahu apa yang Papa lakukan terhadap saya. Ada banyak hal saya sadar saya bukan anak yang baik-baik. Terkadang saya nakal juga, saya dihukum. Kalau itu yang terjadi saya bisa terima. Tapi ada peristiwa-peristiwa saya sadar saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan hal yang tidak benar. Tapi saya tahu karena ada perasaan mungkin hari itu tidak suka. Sehingga Papa sering melakukan atau menghukum saya. Buat saya hari itu adalah berlebihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jujur pada waktu itu terjadi. Orang lain tidak mengerti dampak yang saya rasakan. Yang sangat mempengaruhi perjalanan hidup secara pribadi. Saya bertumbuh menjadi seorang anak yang minder, bertumbuh menjadi anak yang takut, tidak punya percaya diri, bertumbuh dengan perasaan luka, sakit, bertumbuh dengan banyak hal yang membuat saya jujur tidak bisa berbuat yang maksimal. Tapi tahukah apa yang saya alami ini? Tahukah Papa perasaan saya? Mengertikah apa yang dilakukan itu begitu melukai? Saya rasa tidak tahu. Sebab saya juga tidak pernah mengatakan perasaan saya ini. Saya tidak tahu apa yang ada di benak Papa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya terluka, saya sakit, saya kecewa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya
ketika saya punya anak, saya punya istri, saya berjanji, saya berkata, saya tidak ingin menjadi seorang papa, suami, persis seperti papa. Yang hari itu saya melihat selalu ringan tangan, menghajar, memukul dengan apapun yang dijumpainya. Dan disitulah ketika papa kemudian dipanggil Tuhan. Saudara, saya ingin berkata, Papa, saya anak yang terluka. Saya kecewa. Saya sakit. Saya bertumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri. Dan saya belajar melepaskan pengampunan. Papa tidak bersama lagi, tapi Papa lihat anakmu seperti sekarang ini. Karena kasih dari Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara saudara yang mengalami kekecewaan, sakit hati, dan saudara memendamnya bertahun-tahun lamanya. Saudara mungkin berkata, saya sudah menyelesaikannya. Tetapi itu sangat mengganggu saudara. Membayang-bayangi hidup saudara. Hari ini, kalau saudara bersama-sama belajar firman Tuhan, sesungguhnya saudara yang terluka, sama seperti saya, adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah dan telah diampuni oleh Tuhan. Yang begitu banyak kita memberontak kepadanya. Tapi Tuhan mengasihani saudara dan saya. Saudara dan saya adalah hamba-hamba yang berhutang besar. Dan sekarang saudara juga melihat ada hamba lain, saudara yang lain, yang telah mengecewakan saudara. Hutang mereka tidak seberapa dibanding hutang kita di hadapan Tuhan. Maukah kita mengampuni? Maukah kita melepaskan pengampunan? Hari ini kita ada di dalam minggu Prapaskah. Jumat depan kita bersama merayakan Jumat Agung. Kita bersyukur kita boleh mengingat kan kasih kebaikan Tuhan atas dosa-dosa kita mati di atas kayu salib. Bagi saudara dan saya yang punya hutang begitu besar, supaya saudara dan saya juga belajar melepaskan pengampunan itu. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita tundukkan kepala. Saudara tenang sejenak. Saya ingin mengajak saudara untuk mengingat membuat daftar orang-orang yang mungkin pernah menyakitimu. Siapa saja orang itu? Ingat, engkau tulis. Dan yang kedua, buatlah daftar orang-orang yang pernah juga engkau sakiti, pernah engkau kecewakan, pernah engkau lukai. Secara sadar atau tidak. Tapi hari ini mereka tengah menangis. Mereka tengah bergumul. Mereka juga mengalami kesedihan. Yang ketiga, buatlah daftar. Apa saja yang saudara lakukan dan itu melukai hati Tuhan.
Apa saja yang kau sudah lakukan dan itu melukai hati Tuhan? Dan yang terakhir, berdoalah, mintalah pengampunan dari Tuhan atas segala dosa kesalahan kita, pemberontakan kita. Saudara, mengampuni itu sulit sekali. Ya, apakah ini sesuatu yang wajar? Mungkin kita berkata tidak. Apakah ini mustahil? Tidak. Ketika kita melakukannya bersama dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk belajar mengampuni orang lain. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Dengan sikap berdoa kita tenangkan hati. Kita berdoa secara pribadi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudara, pujikan pujian ini secara perlahan di dalam ibadah pada hari ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, Ketika engkau hari ini merasa terluka, ajarku memberi, ketika hari ini engkau merasa belum bisa mengampuni, ketika hari ini hatimu sedang memberontak, biarlah Tuhan melembutkan hati kita sekalian. Kalau Tuhan telah mengampuni segala dosa kesalahan kita, biarlah pengampunan ini menjadi dasar, menjadi pendorong bagi kita untuk belajar kita mengampuni orang-orang yang telah melukai, mengecewakan dan menyakiti hati kita. Ampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Demikianlah ya Tuhan, menjadi doa dan permohonan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang selama ini kami anggap telah melukai hati, mengecewakan, bahkan merugikan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hidup kami tidak terbelenggu oleh orang-orang yang selama ini
telah mengecewakan dan kami tidak mau mengampuninya. Sehingga hati kami penuh dengan kebencian dan kemarahan. Tuhan, kami tidak ingin terus-menerus terbelenggu dengan perasaan-perasaan ini. Mampukan kami dan tolonglah kami Tuhan, untuk belajar mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, yang boleh kami naikkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dan kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali di dalam kehidupan kita, menjalani hidup sebagaimana Tuhan memanggil saudara dan saya. Jadilah berkat, jadilah saksinya dimanapun engkau berada. Dan biarlah kita hidup di dalam anugerah pengampunan Tuhan, dan hidup di dalam kita belajar saling mengampuni sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan, serta tuntunan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memampukan saudara sekalian, hidup memuliakan nama Tuhan, menjadi saksinya dimanapun engkau berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali, doa teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa warta gereja Minggu 5 April 2020. Yang pertama yaitu tentang ibadah online. Masa ibadah online akan diperpanjang sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian, mengingat situasi dan kondisi yang terjadi sampai dengan hari ini. Yang kedua yaitu ibadah rangkaian Paskah yang akan berlangsung mulai hari Kamis, Jumat Agung dan juga hari Minggu Paskah. Ibadah doa Kamis Getsemani akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marojahan dan juga Evangelis Siregar. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan yang akan dipimpin oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya Surabaya, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bubi Tikwalu. Kemudian ibadah Paskah pada hari Minggu untuk umum akan dilayani oleh Bapak Pendeta Marojahan, dan untuk ibadah Paskah anak juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Marojahan. Nanti semuanya akan diberitahukan melalui WA jemaat.
Harap jemaat bisa dapat terus mengikuti ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara online. Yang berikutnya yaitu ibadah online dari pusat atau Gereja Kristen Kalam Kudus Sinode yang akan menyelenggarakannya. Untuk waktu-waktu selanjutnya kita akan dilayani oleh beberapa gereja Kalam Kudus melalui rekaman yang akan dibagikan yang juga nanti akan diberitahukan kepada jemaat. Kita boleh bersama-sama bersatu hati bersama dengan Gereja Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia sehingga kita boleh menikmati ibadah yang boleh dilaksanakan, yang boleh diadakan, dan kita boleh tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah persembahan. Bapak Ibu banyak yang bertanya, persembahan bagaimana? Persembahan tetap dapat dikumpulkan, karena persembahan adalah bagian dari ibadah keseluruhan rangkaian liturgi ibadah yang dilaksanakan. Jemaat tetap dapat mengumpulkan persembahan dengan cara menaruh di dalam amplop atau apapun yang bisa menaruh untuk persembahan kita dikumpulkan, kemudian pada waktu nanti gereja dibuka kembali, ibadah dibuka kembali bersama-sama di gereja, persembahan bisa kita bawa. Demikian juga dengan perpuluhan. Namun juga bisa dapat ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Bapak Ibu bisa memperhatikan dan jikalau Bapak Ibu bisa transfer, silahkan untuk ditransfer. Demikian untuk warta kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.